Tanggalkan dulu segala gelar, nama, dan ilmu yang selama ini engkau banggakan. Engkau melangkah ke sini membawa dahaga batin yang tak pernah terobati oleh sekedar teori. Tapi apa yang sesungguhnya sedang engkau cari? Apakah engkau berburu sensasi goib untuk memuaskan rasa penasaranmu? Ataukah sejatinya engkau hanya sedang mencari pembenaran atas sosok Tuhan yang sudah terlanjur engkau ciptakan sendiri di dalam imajinasimu? Mari kita mulai dari tempat di mana kamu berdiri saat ini. Kamu mendengar kata getaran, lalu pikiranmu langsung membayangkan sebuah rasa, sebuah sensasi, sebuah gelombang yang menjalar di dalam dadamu, ataukah kejutan yang melintasi tulang belakangmu? Disinilah letak kesalahannya. Ketika engkau membayangkan getaran sebagai sebuah sensasi fisik, engkau telah mengubah yang mutlak menjadi objek tangkapan indrawimu. Jika ia dapat dirasakan oleh indrawimu, bukankah ia menjadi objek? Dan jika ia adalah objek, bukankah engkau adalah subjek yang mengamatinya? Jika engkau masih terpisah dari apa yang engkau rasakan, lalu di mana letak penyatuannya? Perhatikan baik-baik. Yang dicari bukanlah fenomena, yang dicari bukanlah pengalaman spektakuler. Pengalaman akan datang dan pergi, sensasi akan terbit dan tenggelam. Yang datang dan pergi itu adalah sifat dari alam baharu, alam ciptaannya. Lalu apa yang tersisa ketika seluruh sensasi itu surut? Siapa yang menyadari bahwa sensasi itu telah datang, dan siapa yang menyadari bahwa sensasi itu telah pergi? Salam Sang Sejati. 3 menit praktek makrifat. Engkau berpikir bahwa makrifat adalah sesuatu yang diikat oleh waktu. Tetapi apakah yang maha kuasa benar-benar dapat diikat oleh hitungan detik? Apakah kesadaran agung menunggu jam berdenting untuk hadir? Waktu adalah kurungan bagi pikiran. Makanya ketika para arif membicarakan tentang waktu yang singkat, yang mereka maksudkan bukanlah durasinya, karena yang mereka maksud adalah seketika, detik di mana pengakuan dirimu runtuh. Bukan 3 menit untuk menambahkan pengetahuan baru ke dalam isi kepalamu, melainkan 3 menit untuk meruntuhkan seluruh struktur ilmu yang selama ini engkau jadikan berhala. Ketahuilah, makrifat bukanlah proses menumpuk pengetahuan. Makrifat adalah proses penanggalan. Engkau menanggalkan persepsimu, engkau menanggalkan konsepmu tentang benar dan salah, engkau menanggalkan bayanganmu tentang Tuhan. Bahkan engkau harus menanggalkan keinginanmu untuk menjadi orang yang bermakrifat. Sebab siapakah yang ingin menjadi makrifat itu? Bukankah itu adalah egomu yang sedang mengenakan jubah spiritual? Bukankah itu adalah nafs yang sedang mencari pengakuan baru, yang kali ini bukanlah pengakuan tentang duniawi, melainkan pengakuan bahwa dirinya telah sampai? Di sini banyak para pencari tersesat. Mereka berhenti menyembah dunia, tetapi mereka mulai menyembah konsep mereka sendiri tentang kesucian. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Mengapa ajaran ini dikatakan disembunyikan? Apakah para sufi
secara sengaja menyembunyikan rahasia daripada ilmu ini? Apakah ada sebuah mantra rahasia yang disimpan di sebalik pintu yang masih tertutup? Bukan, ia tidak disembunyikan karena dilarang untuk diucapkan. Ia disembunyikan karena kata-kata tidak memiliki rahim untuk melahirkannya. Bahasa lahir dari alam bentuk, sementara yang tanpa nama berada sebelum bentuk itu ada. Bagaimana mungkin engkau menjelaskan warna kepada orang yang tidak pernah melihat? Bagaimana mungkin engkau memenjarakan lautan tanpa batas ke dalam secangkir bernama kata-kata? Setiap kali engkau mengucapkannya, engkau telah mengecilkannya. Setiap kali engkau memberinya nama, engkau telah membatasinya. Makanya para arif memilih diam, sebab hanya dalam diam yang mutlaklah bayangan yang tak bernama itu berhenti terdistorsi oleh suara pikiran. Inilah yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai'un. Jadi jika ia tidak serupa dengan apapun, maka setiap gambaran yang muncul di dalam pikiran kita tentang Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Pikiran hanya bisa menangkap apa yang pernah dilihat, sementara yang hak adalah asal dari segala penglihatan dan pendengaran. Sekarang, perhatikan ruang ini. Jangan melihat keluar, arahkan pandanganmu ke dalam. Bukan ke dalam organ tubuhmu, melainkan ke dalam tempat di mana pikiranmu terbit. Engkau berkata, aku sedang berzikir. Coba perhatikan siapa yang sedang menyebut namanya. Lisanmu, jiwamu. Lalu siapakah yang mendengarkan sebutan itu? Jika engkau yang menyebut dan engkau pula yang mendengarnya, bukankah di sana masih ada dua? Ada yang menyebut dan ada yang diucapkan. Ada pembaca dan ada bacaan. Di manakah tauhid jika engkau masih memelihara dua keberadaan? Engkau mengira zikir adalah usahamu untuk memanggil Tuhan dari kejauhan, seolah-olah ia berada di tempat yang jauh, dan lafazmu adalah tali untuk menariknya mendekat. Maha suci Allah daripada jarak. Ia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Jika ia lebih dekat daripada jarak itu sendiri, mengapa engkau harus memanggilnya seolah-olah ia tidak ada di sana? Panggilanmu seringkali menjadi bukti dari jarak yang engkau ciptakan sendiri di dalam pikiranmu. Engkau memanggil karena engkau merasa terpisah, padahal keterpisahan itu hanya ada pada persangkaanmu. Zikir yang sejati bukanlah saat engkau mengingat yang dilupakan. Zikir yang sejati adalah saat engkau menyadari bahwa tidak pernah ada satu momen pun di mana engkau terpisah darinya. Mari kita lakukan penyingkapan ini langkah demi langkah. Langkah pertama, bentuk. Engkau melihat dunia melalui mata. Engkau mendengar suara melalui telinga. Engkau menyebut ini sebagai realitas. Tapi siapakah yang menyadari penglihatan dan pendengaran itu? Langkah kedua, pikiranmu memberi arti pada apa yang dilihat. Ini indah, itu buruk. Ini suci, itu kotor. Pikiran membuat peta, dan engkau tersesat di dalam peta yang engkau buat sendiri. Langkah yang ketiga, hakikat. Perhatikan pikiranmu itu. Dari mana ia muncul, dan kemana pikiran itu pergi ketika ia lenyap. Ia muncul dari kedalaman yang hening, dan ia kembali masuk ke kedalaman yang sama.
Kedalaman itu, apakah memiliki nama? Apakah keheningan di antara dua pikiran itu memiliki jenis kelamin, memiliki bentuk, memiliki batasan? Disitulah awal penyingkapannya. Langkah yang keempat, pembongkaran. Ketika engkau menyadari keheningan, engkau mungkin akan berkata, "Ah, aku telah menemukannya. Aku telah menemukan keheningan makrifat." Disinilah pembongkaran harus dilakukan. Siapa yang mengaku telah menemukan keheningan itu? Bukankah itu adalah pikiranmu lagi yang baru saja bangun dan membuat klaim? Pikiran yang berkata, "Aku telah sampai," adalah pikiran yang justru baru saja kehilangan jejaknya. Sebab selama masih ada aku yang merasa sampai, maka aku itu masih berdiri sebagai dinding di antara engkau dan yang maha mutlak. Langkah selanjutnya, kesadaran. Matikan pengakuanmu itu, bukan dengan membunuh dirimu secara fisik, tetapi dengan membiarkan pengakuan akan kepemilikan itu runtuh. Fana bukan berarti engkau menguap menjadi udara. Fana adalah ketika engkau menyadari dengan sejelas-jelasnya bahwa eksistensi mandiri yang selama ini engkau banggakan sebagai diriku sebenarnya tidak pernah ada. Yang ada hanyalah pancaran sifatnya, afalnya, yang meminjam bentuk bernama engkau. Jadi, engkau tidak dapat menemukannya dengan pencarian, tetapi engkau tidak akan pernah menemukannya tanpa mencari. Mengapa demikian? Karena pencarianmu diperlukan hanya untuk satu hal, untuk meletihkan egomu, untuk membuat pikiranmu menyerah dan berkata, "Aku tidak sanggup lagi." Hanya ketika seluruh usaha penalaranmu membentur dinding tebal dan runtuh, hanya ketika engkau kehabisan kata-kata, kehabisan konsep, dan kehabisan daya, disitulah rahasia itu menampakkan dirinya. Ia tidak bersembunyi. Engkaulah yang terlalu bising untuk menyadari keikutsertaannya dalam setiap hela nafasmu. Makanya, hidup ini jangan seperti ikan yang mencari air, padahal ia sudah hidup di dalam air. Sekarang, mari kita masuk ke dalam praktek 3 menit itu seperti apa. Menit pertama, berhenti dari gerakan diri. Duduklah atau tetaplah berdiri. Wujud fisikmu tidak menjadi soal. Pejamkan matamu atau biarkan ia terbuka menatap ruang kosong yang ada di hadapanmu. Jangan mencoba menjadi suci. Jangan mencoba menjadi khusyuk. Biarkan tubuhmu menjadi apa adanya. Sekarang perhatikan nafasmu. Jangan diatur. Jangan dipercepat. Jangan juga diperlambat. Biarkan nafas itu keluar dan masuk secara alamiah, sebagaimana ia telah bergerak apa adanya. Bukan kehendakmu, bukan pikiranmu. Ada kehidupan yang sedang bernafas melalui tubuhmu. Sadari itu. Menit kedua, berhenti dari dialog batin apapun. Pikiranmu akan mulai berbicara. Mungkin ia akan berkata, "Apakah ini sudah benar? Berapa menit lagi? Mengapa tidak ada rasa getarannya?" Jangan kamu lawan pikiran itu. Jika kamu melawannya, kamu sedang membuat pertarungan baru. Jika kamu mengikutinya, kamu akan terseret ke dalam arus ceritanya. Lihat saja pikiran itu seperti kamu melihat awan yang lewat. Awan itu bukan langit. Pikiran itu bukanlah kamu. Perhatikan jarak antara dirimu yang mengamati dan pikiran yang sedang melintas. Siapa yang sedang mengamati?
Apakah pengamat itu memiliki suara? Tidak. Apakah pengamat itu merasa gelisah? Tidak. Ia hanya menyaksikan. Diamlah di dalam posisi pengamat itu. Muraqabah. Engkau tidak lagi menjadi aktor dalam drama pikiranmu, tapi engkau akan menjadi saksinya. Menit ketiga, meluruhkan sang pengamat. Ini adalah langkah terakhirnya, langkah yang paling berbahaya bagi ego dirimu dan yang paling disembunyikan oleh mereka yang ragu. Kamu telah menyadari adanya pengamat di dalam dirimu. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang mengamati dan sang pengamat? Siapa yang berada di sebalik kesadaran yang sedang menyaksikan ini? Di titik ini, pikiran akan mengalami kebingungan total. Ia tidak bisa berbalik untuk melihat dirinya sendiri, seperti mata yang tidak bisa melihat korneanya sendiri, seperti pisau yang tidak bisa memotong dirinya sendiri. Ketika pikiran tidak lagi menemukan objek untuk diamati dan tidak lagi menemukan subjek untuk diklaim, pikiran akan kolaps. Pikiran akan jatuh ke dalam lubang keheningan tanpa dasar. Di sana tidak ada suara, tidak ada bentuk, tidak ada pengakuan. Yang tersisa hanyalah kehadiran, sebuah getaran yang tidak bergetar dalam bentuk gelombang fisik, melainkan kesadaran murni yang melingkupi segalanya. Getaran dari yang maha ada, yang tidak membutuhkan tempat untuk berdiri dan tidak membutuhkan nama untuk dikenal. Apakah kau merasakannya? Jika jawabanmu iya, aku merasakannya, maka engkau telah keluar dari kesadaran itu dan kembali ke dalam pikiranmu. Sebab di dalam makom itu tidak ada lagi aku yang merasakan dan getaran yang dirasakan. Subjek dan objek telah melebur. Wahdatul wujud bukan berarti manusia menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia. Maha suci Allah dari pencampuran zat. Wahdatul wujud adalah terbukanya mata batin untuk melihat bahwa sejak awal tidak pernah ada keberadaan yang hakiki kecuali keberadaannya. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam